Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang cara perawatan larva ikan lele yang baru menetas, teman-teman. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa klik like dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan share ke media sosial teman-teman ya. Sebelum saya bahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini adalah larva ikan lele usia 3 hari ya teman-teman ya. Dan ini sedang saya kasih pakan cacing sutra teman-teman ya. Dan yang bergerombol ataupun yang hitam-hitam itu adalah larva yang belum berenang ya teman-teman ya. Sebenarnya ini belum waktunya untuk memberikan cacing sutra ya teman-teman ya. Jadi biasanya untuk pertama kali larva ikan lele itu mulai berenang, biasanya itu saya kasih pakan kuning telur teman-teman ya. Tujuan dari kuning telur itu sendiri sebenarnya untuk larva yang baru menetas itu sangat bagus sekali ya, karena untuk makannya itu nanti akan merata ya teman-teman. Jadi untuk pertumbuhannya pun akan seragam teman-teman ya. Dan untuk cara perawatan larva ikan lele yang baru menetas ini, untuk kita bahas mengenai tentang ketinggian air terlebih dahulu ya. Untuk ketinggian air yang saya gunakan ini, coba teman-teman perkirakan saja ya, daripada saya memberikan tahu tanpa. Kurang lebih sekitar segini ya. Jadi segini 3 jari ini ya teman-teman, sekitar 10 sampai 15 cm ya. Dan ini sangat dangkal sekali teman-teman ya. Dan kenapa saya menggunakan air yang dangkal, karena untuk larva yang kecil ini yang baru bisa belajar berenang ini, itu sebenarnya jika kita berikan ketinggian air yang terlalu tinggi, saat kita kasih pakan itu akan cenderung bergerombol biasanya teman-teman. Jadi akan kekurangan oksigen ya. Apalagi dalam kandungan cacing sutra yang mati itu sangat tinggi sekali amoniaknya teman-teman ya. Dan untuk dari air itu saya tidak pernah menggunakan air dari penampungan ya teman-teman ya. Jadi saya sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti itu ya, Bang, itu airnya dari penampungan apa langsung dari sumur? Sebenarnya air saya itu langsung dari sumur ya teman-teman ya, karena saya menggunakan air pump teman-teman ya. Walaupun air pump itu ditampung, tapi tidak mungkin sampai 1 kali 24 jam itu nggak habis ya. Apalagi penggunanya itu sangat banyak sekali ya, karena mungkin sekitar 10 menit atau 20 menit itu airnya tuh diisi baru ya teman-teman ya. Dan ini saya tegaskan buat teman-teman ya, untuk pemula teman-teman, jika ingin belajar pemijahan ikan lele, untuk larva ikan lele, kocoran air ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jadi saya ini kemarin sempat menanyakan pada teman saya ya, untuk air kocoran itu yang bagus untuk larva itu dorong ke depan, rintik-rintik atau turun seperti ini. Jadi setelah saya mungkin melakukan penyurveian ya, karena saya biasanya menggunakan air yang rintik-rintik, dan ini saya coba mengikuti teman saya ya, airnya itu turun ke bawah lah, drojok istilahnya ya. Dan ini larvanya sangat banyak sekali teman ya, mungkin sekitar 90.000 atau 100.000 ekor ya mungkin, karena ini masih larva ya. Mungkin kalau jadi sekitar 90 sampai 80.000 ekor. Ini sampai sana ya. Ini lebarnya kurang lebih sekitar 2 meter dan panjangnya sekitar 4 meter ya. Dan jika teman-teman bertanya untuk hasil larva sebanyak itu indukannya berapa Bang? Sebenarnya untuk menghasilkan larva sebanyak ini itu tergantung ya dari indukan yang kita gunakan. Jika kita menggunakan indukan kecil, misal ini kan yang saya pijahkan indukan pertama ya, ataupun yang belum saya pernah pijah, ataupun
tembean lah istilahnya ya. Ini kemarin bobotnya itu sekitar 9 on teman-teman ya, 9 on sampai 8 on setengah lah ya. Saya menggunakan 2 indukan dan hasilnya itu sebanyak ini teman-teman ya. Jadi jika teman-teman menggunakan indukan bobotnya itu sekitar 2 kilo, itu hasilnya itu sekitar 80 sampai 90.000 per ekor indukan ya. Jadi ini dua indukan itu menghasilkan 40 sampai 90. Jadi kalau satu indukan 9 on itu menghasilkan 40.000 sampai 35 sampai 40.000 ekor ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya. Dan untuk pemberian pakan cacing sutra ini sebenarnya ada beberapa macam cara ya teman-teman ya. Yang pertama, kita bisa memotong-motong terlebih dahulu ataupun mencincang cacing sutra ini dengan bertujuan supaya saat si larva ataupun bibit ikan lele ini makan itu sangat mudah sekali ya. Tapi saya kurang setuju ya teman. Jadi memang untuk bibit ataupun larva ikan lele ini untuk makan itu memang sangat mudah, tapi tingkat resikonya itu lebih besar teman, karena cacing yang tidak kemakan itu akan menjadi amoniak teman ya. Jadi amoniak pada cacing sutra ini sangat bahaya sekali ya. Dan jika teman-teman ingin mencoba, ingin tahu seberapa besar tingkat amonia yang terkandung dalam cacing sutra ini, teman-teman bisa membeli cacing sutra 1 gelas ya. Nanti coba didiamkan tanpa ada kocoran ya. Setelah cacing sutranya mati, nanti airnya coba dimasukkan ke kolam larva. Itu pasti ada yang mengalami seperti itu ya. Jadi istilahnya eman-eman lah. Cacingnya mati malah dikasihkan pada larva ya. Dikiranya itu cacing mati itu larvanya itu mau makan, padahal malah pada mati semua teman. Karena dulu saya pernah coba seperti itu ya. Semoga aja dari teman-teman saya tidak ada yang mengalami hal seperti itu ya. Karena dulu adalah pengalaman yang sangat romantis lah buat saya, karena saya itu belajarnya itu otodidak teman-teman ya. Dan nanti juga saya akan buatkan mengenai tentang cara sipon air pada ataupun menyipon kolam pada larva ikan lele. Jadi banyak sekali yang menanyakan seperti itu. Next video saya akan coba buatkan ya. Jadi saya akan coba buatkan video yang ini dulu teman-teman ya. Dan hal yang berikutnya, yang cara perawatan larva ikan lele supaya tetap sehat. Teman-teman cukup memberikan pakan secukupnya ya. Pakan cacing sutra tidak boleh berlebihan teman-teman ya. Jadi misal kita jatahnya itu memang 1 takar ataupun setengah takar ya, ataupun 1 liter ya 1 liter. Kalau memang 1 gelas ya 1 gelas ya. Kalau nggak gitu teman-teman, kalau untuk pemula coba berikan sedikit-sedikit seperti ini ya. Kita sebar ya teman-teman ya, sedikit-sedikit seperti ini. Tujuannya apa? Supaya yang di bagian sudut-sudut itu pada kebagian teman-teman ya. Dan jika teman-teman memberikan pakan cacing sutra ini terlalu banyak, resikonya itu pun resiko kematian akan semakin tinggi teman-teman ya. Karena cacing yang tidak langsung dimakan itu mungkin perlahan akan mati teman-teman ya. Dan hal yang berikutnya teman-teman harus lakukan untuk perawatan larva ikan lele ini, yaitu adalah selalu membersihkan kolamnya teman-teman ya. Jadi ataupun menyipon tadi ya. Dan nanti akan video selanjutnya nanti saya akan coba buatkan mengenai tentang cara menyipon terpal ataupun nyipon kolam pada larva ikan lele. Jika kolamnya tidak disipon pun sebenarnya tidak apa-apa ya, tapi cuma lebih bagusnya itu disipon teman-teman. Jadi lebih kelihatan ngejreng lah ya. Jadi larvanya itu kelihatan ya, dari atas ini pun masih kelihatan. Tapi kalau tidak disipon mungkin saja akan seperti ini ya. Ini hitam seperti ini sampai hitam banget lah ya. Tapi ini nanti kalau disikat itu bisa bersih lagi teman-teman, seperti ini. Ya mungkin itu saja yang bisa bagikan buat teman-teman mengenai tentang cara perawatan larva pada ikan lele. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.